Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah pertemukan kita di pagi hari ini, Allah kumpulkan kita. Mudah-mudahan setiap langkah dan duduknya kita pada pagi hari ini menjadi amal saleh bagi kita semua, yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan surat Al-Buruj ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas kaitan dengan tartib nuzul dan tartib mushaf ya. Gitu. Jadi kita sudah membahas tartib nuzul dan tartib mushaf. Jadi bagaimana surat ini disimpan di dalam mushaf saat ini ya, dan kita sudah membahas kaitan dengan bagaimana surat ini turun ya, dia turun setelah surat besar. Nah, jadi tema pembahasan di surat Al-Buruj ini berkaitan dengan tema besar ya. Tema besar surat Al-Buruj ini adalah kaitan dengan ujian kehidupan ya. Jadi surat Al-Buruj mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia yang saat ini sedang kita jalani ya, kehidupan dunia ini adalah ujian. Saya yakin Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini semuanya sedang diuji oleh Allah ya. Hanya beragam ujiannya. Jadi sedang diuji dan beragam ujiannya. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kesakitan ya. Ada yang diuji dengan berlimpah rezeki, ada yang diuji dengan kesempitan rezeki. Nah, ini semua sedang diuji ya. Jadi jangan dikira kalau usaha sedang lancar gitu ya, usaha jualan sedang rame, emang itu bukan ujian. Ujian ya. Dan tidak sedikit orang-orang yang ketika Allah uji dengan kenikmatan justru malah semakin jauh ya. Dulu ketika jualannya sepi wae getol ke masjidnya, tapi ketika jualan rame hilang ke masjid. Nah, kalau rame ya, itu uji ya, dua-duanya uji gitu ya. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan ya. Kalau disuruh milih Bapak Ibu mau diuji yang mana? Mau diuji kaya atau diuji miskin? Emang siap lolos? Ya. Banyak orang yang lolos ketika diuji dengan kemiskinan atau ketika diuji dengan kekayaan. Ya. Jadi dua-duanya ujian. Nah, jadi surat Al-Buruj ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia yang sekarang sedang kita jalani ini ujian, dua-duanya ujian. Hanya bagaimana kemudian kita menyikapinya. Ada yang diuji dengan sabar, ada yang menyikapinya harus dengan sabar, ada yang menyikapinya harus dengan syukur.
Ya, makanya Bapak Ibu, ada orang yang sabar, ada orang yang syukur. Yang paling bagus tuh yang sabar atau yang syukur? Coba. Ya. Yang paling bagus itu sabar atau syukur? Ya. Nah, ya nanti para ulama juga berbeda pandangan begitu ya, terkait dengan mana yang paling bagus ya, apakah sabar atau syukur. Yang jelas ya, antara sabar dan syukur ini dua-duanya berat. Ya, jadi sabar dan syukur itu dua-duanya berat Bapak Ibu. Ya, sabar berat, syukur pun berat. Karena nanti ada orang yang ketika diuji dengan kesulitan dia tidak mampu bersabar. Ketika dia tidak mampu bersabar, maka dia menyalahkan Allah, ya, menyalahkan takdir, gitu. Sampai akhirnya kemudian datang ke dukun, nah, datu sabar. Ya, ada orang yang diuji dengan Allah, diuji oleh Allah dengan sakit yang cukup lama. Ya, tersabar, nah, datang ke dukun. Gitu. Sugare ke dukun cager. Ya. Jadi ada orang yang sakit datang ke dukun. Pas datang ke dukun ternyata dukun lagi ke sakit. Ya, gitu. Baik Bapak Ibu ya. Nah, tentu kenapa? Ya, kenapa harus ada ujian? Ya, karena ujian itu adalah untuk menguatkan keimanan. Makanya ujian yang terberat Bapak Ibu ya dalam kehidupan kita ini, ujian yang terberat itu adalah ujian sakaratul maut. Maka Quran menyebut sakaratul maut dengan sebutan musibah. Jadi musibah yang paling berat dalam kehidupan yang sekarang sedang kita jalani ini itu adalah musibah sakaratul maut. Ya, alladzina idza asaba dalam ayat itu musibatul maut. Jadi ketika orang itu timpa dengan musibah kematian. Jadi kenapa ada ujian-ujian yang kita jalani, ada ujian yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anak-anaknya, ada yang diuji dengan ekonomi. Terus ujian yang datang gitu. Kenapa? Karena nanti akan ada ujian yang paling besar. Ya, puncak ujian. Apa itu? Musibatul maut, musibah kematian. Ya, itu puncak musibah itu adalah musibah kematian. Maka ketika kita sakit, bisakah kita bersabar? Ya, saat Allah uji kita dengan kesulitan, bisa tidak kita menghadapi permasalahan dari kesulitan itu? Nah, kalau ini mampu kita lewati, maka mudah-mudahan ketika nanti puncak ujiannya itu musibatul maut, kita pun bisa melewati itu. Ya, itu ya Bapak Ibu semua. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal maut, yang telah menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan. Jadi Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi kematian, kehidupan itu adalah ujian. Ya. Di surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja oleh Allah? Ya, ayyaqulu amanna, ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Difitnah di sini maknanya adalah diuji. Ya, padahal mereka belum diuji. Jadi yang akan diuji itu orang kafir, orang beriman Bapak Ibu. Orang kafir diuji tuh. Ya, orang kafir mau diuji. Ya, orang kafir mah dicoba. Ya, kan ada ujian, ada cobaan. Kalau ujian itu imtihan. Kalau cobaan, walana beluan nakum, bala. Bala itu cobaan.
Nah, jadi kalau ujian itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang kalau dalam lembaga pendidikan ya, bagi orang-orang yang sekolah. Jadi anak-anak yang sekolah maka mereka akan diuji. Maka nanti ada ujian tengah semester, ujian akhir semester gitu. Ayeuna Bapak Ibu eta budak teu sakola diuji moal. Ya. Jadi yang akan diuji itu siapa? Yang akan diuji itu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kafir mah mau diuji tapi dicoba. Ya, cobaan itu bala. Dalam bahasa Arab ya, bala. Ya. Ini ya, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi ini ada orang baik, ya, ini ada orang baik, ini ada orang soleh, ini ada orang jahat, orang yang durhaka. Nah, yang diuji yang mana? No soleh bakal diuji. Ya. Jadi namun Bapak Ibu alim diuji, maka jadilah ya, jadilah orang yang durhaka semua diuji. Gitu. Karena ujian mah khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya di sini, apakah manusia mengira mereka mengatakan amanna, kami beriman, lalu oleh Allah akan ditinggalkan begitu saja? Enggak. Wahum la yuftanun, padahal mereka belum difitnah. Maksudnya mereka belum diuji oleh Allah. Ya, gitu. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka ujiannya semakin berat. Ya, dan ujian yang paling berat adalah ujian para nabi dan rasul. Itu semakin berat. Ya, gitu. Ya. Sampai ada orang bilang begini, Ustaz, kalau orang itu beriman, orang itu jadi orang yang soleh, dia hijrah, ujiannya berat. Jadi kumaha tuh uang hijrah abdi mah. Ya, jadi ada orang yang takut hijrah Bapak Ibu. Ya, orang itu takut hijrah, nah, siap diuji Dulu ketika dia belum hijrah gitu ya, sholat ditinggal ke halal haram ditabrak gitu. Dah biasa we hidup nanti. Ya, bahkan bisa jadi penghasilannya besar, pendapatannya besar. Tapi ketika dia hijrah, ya malah jadi berat gitu. Ya, itu. Nah, jadi mending hijrah atau enggak? Ya. Itulah hakikat dari kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Ya, jangan dikira kalau ada orang-orang yang berbuat durhaka, tapi mereka dalam pandangan kita seakan-akan mereka mendapatkan nikmat. Itu jangan dikira mereka sedang mendapatkan nikmat, tapi sesungguhnya mereka sedang ditangguhkan siksanya oleh Allah. Ya, gitu. Jadi sedang ditangguhkan. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka semakin berat pula nanti hukuman yang akan mereka dapatkan. Ya. Nah, jadi surat Al-Buruj ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang sekarang sedang kita jalani ini adalah ujian. Ya. Baik. Kita akan masuk ke penafsiran ayat Bapak Ibu, ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Ya, surat ini atau ayat ini dimulai dengan sumpah. Was-sama, demi langit. Ya. Kalau Allah yang bersumpah, maka Allah bebas bersumpah dengan apapun. Maka kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bintang, Allah bersumpah dengan waktu, ya, wal-lail demi waktu malam, wan-nahar demi waktu siang, wasyamsi demi matahari, wal-qamar demi bulan. Boleh? Ya, Allah yang bersumpah. Tapi kalau kita sebagai makhluk, kita sebagai hamba, tidak boleh kita bersumpah dengan benda-benda ini. Ya, demi langit, demi matahari, nggak boleh. Ya, kalau kita bersumpah, cukup kita bersumpah atas nama Allah. Ya, wallahi demi Allah. Ya, nggak usah ditambah-tambah dengan yang lain. Ya, biasanya di orang sok ditambah banyak. Demi Allah, demi Nabi, demi Rasulullah, demi gereja. Ya, demi tak gereja. Ya, gitu. Nah, tidak perlu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita bersumpah cukup Allah, demi Allah. Dan Nabi mengingatkan kepada kita
jangan jadi orang yang meremehkan sumpah. Ya, jangan jadi orang yang meremehkan sumpah. Sampai ditanya sama teman sama kawan saja, eta beli barang di mana, nggak perlu sampai bersumpah. Demi Allah, saya beli di itu kan nggak perlu Bapak Ibu. Kenapa harus bersumpah? Ya, ini tidak perlu kita jangan meremehkan sumpah. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kita perlu untuk bersumpah, maka silakan bersumpah demi Allah. Nah itu, ya, cuma sedikit-sedikit sumpah, gitu ya. Nah, jadi di sini Allah mulai dengan sumpah. Kenapa Allah mulai dengan sumpah? Satu, ada sesuatu yang penting. Ya. Maka orang yang beriman dia akan memiliki perhatian di situ. Kenapa? Ya ada hal yang penting nih. Ya. Gitu. Kemudian yang kedua, kenapa diawali dengan sumpah? Karena biasanya manusia lalai. Gitu. Jadi karena manusia lalai, tidak peduli, maka Allah mulai dengan sumpah. Hei, perhatikan, nah gitu. Ya. Jadi karena manusia ini sering kali lalai, maka Allah sampai bersumpah. Ya. Nah, itu ya. Jadi kenapa dimulai dengan sumpah? Satu, ada sesuatu yang penting yang ingin Allah sampaikan. Ya, oleh karena itu orang-orang yang beriman ketika membaca Quran, kemudian dia menemukan Allah sampai bersumpah dengan ini, maka dia akan betul-betul memiliki perhatian. Ada apa sih? Allah sampai bersumpah segala. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa dimulai dengan sumpah? Karena biasanya manusia lalai. Gitu ya, Bapak Ibu semua. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh kita meremehkan sumpah. Ya, tidak perlu mudah sumpah. Ya, nanaon sumpah. Jangan. Ya. Kecuali kan tadi ada orang yang menuduh kita padahal kita tidak melakukan sesuatu, boleh kita bersumpah demi Allah. Nah itu boleh. Ya, makanya beda nanti orang yang terbiasa bersumpah, ya meremehkan sumpah dengan orang yang tidak meremehkan sumpah. Ketika mengucapin wallahi itu beda rasanya. Ya, gitu. Biasanya kalau yang sering sumpah itu siapa Bapak Ibu? Siapa Pak? Oh, tukang dagang. Ya, nah tukang dagang masuk gampang sumpah demi Allah tidak itu lagi 15.000. Ya, udah masuk sumpah nggak bohong deh. Ya, gitu dia bilang 15.000 padahal di sananya 10.000. Nah, jadi udah mau bersumpah nggak bohong deh kan gitu. Nah ini hati-hati. Khawatir nanti bukan khawatir karena bersumpah dan itu sumpahnya sumpah palsu itu nanti termasuk dosa besar. Ya. Jadi kalau kita bersumpah, padahal sumpahnya sumpah palsu gitu, itu dosa besar. Ya, gitu. Kan dalam hadis Nabi SAW ada 7 dosa. Ya, 7 dosa besar yang bisa membinasakan kita. Di antaranya apa? Syahadatuz zur, ya, saksi palsu. Jadi orang bersaksi padahal palsu disumpah gitu. Nah, atau dia bersumpah lagi dengan saksi palsunya itu dosa besar, ya dosa besar. Baik, itu ya. Jadi kenapa dimulai dengan sumpah? Wassama idzatil buruj, wassama demi langit, dzatil buruj, ya. Zat itu yang memiliki, yang mempunyai. Al buruj apa artinya Pak? Al buruj itu gugusan bintang. Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ya, ketika Quran menyebut bintang itu banyak. Ada buruj, ada apa lagi? Ada najmun, ya, wan najmi idza hawa, demi bintang. Ya, kemudian ada lagi kaukab. Ya, kaukab itu bintang. Nah, kalau di sini buruj itu dari makna dasarnya dari kata baroja. Ya. Jadi dzatil buruj dari kata baroja. Jadi sesuatu yang diperlihatkan. Ya, makanya dalam konteks orang Arab biasa menyebut burjun. Ya, burjun itu apa? Tower. Kenapa? Karena tinggi terlihat, gitu ya. Jadi biasanya kan kalau ada bangunan tuh ya, banyak bangunan, kemudian ada tower, maka biasa tower itu paling
paling tinggi dan paling terlihat. Gitu. Maka disebut dengan burjun atau buruj, ya. Nah, jadi Al-Quran menyebut bintang itu dengan 3 sebutan. Ada al-kaukab, ya, ada an-najmu dan ada al-buruj. Ya. Kalau al-kaukab ini adalah bintang yang menetap hanya pada satu tempat. Itu namanya kaukab. Gitu ya. Jadi bintang yang menetap hanya pada satu tempat dan itu sangat jelas. Kemudian kalau najmun itu bintang yang kelap-kelip, ya. Pernah tinggal Pak? Bintang yang kelap-kelip, dan biasanya najmun ini itu dijadikan sebagai petunjuk arah. Makanya dulu masyarakat itu kalau mereka berlayar, ya, menyeberang lautan, petunjuk arahnya pakai apa? Pakai bintang, gitu. Jadi bintang sebagai petunjuk arah. Ya. Tapi seiring perjalanan waktu ternyata berubah. Bintang ini tidak lagi dijadikan sebagai petunjuk arah, ya, tapi bintang dijadikan memiliki kekuatan gaib, gitu. Ya, makanya di kita itu suka ada istilah ramalan bintang. Ya, Bapak bintang mana Pak? Bintang 7. Puyeng udah. Ya, gitu. Ya, Ibu hafal bintangnya, Bu? Bintang apa, Bu? Oh, bintang Leo, cina Ibu. Ya, Leo itu tandanya apa? Mau. Si mau. Ya. Jadi Leo itu apa, Pak? Si mau, singa, kucing. Ya. Nah, jadi ada orang yang sampai Bapak Ibu terjadi, ya, orang tuanya tidak setuju, orang tuanya nggak setuju, padahal si anaknya itu sudah cocok lah gitu ya, ya, si anak yang perempuannya dia sudah dapat calon anak laki-lakinya, tapi si orang tua perempuannya tidak setuju menikah dengan calon yang laki-laki ini. Nah, karena bintangnya A sebenarnya, ya, jadi si anak perempuannya bintangnya B, si anak laki-lakinya bintangnya A. Tayo lamun nikah bakal pas sehat, ya, gitu. Nah, jadi ya sampai terjadi nikah itu gara-gara bintang. Ya, ini terjadi Bapak, ya, terjadi. Nah, Padahal bintang itu dulu hanya dijadikan sebagai petunjuk arah, ya. Tapi datang masyarakat, datang generasi di mana bintang ini seakan-akan memiliki kekuatan tertentu, ya. Maka dalam hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, percaya kepada sekumpulan bintang, hada syirkun, hada syirkun, hada syirkun. Kenapa? Karena seakan-akan kita menggantungkan kemaslahatan, menggantungkan kebaikan dan keburukan itu pada bintang. Ya, Bapak bintangnya apa? Oh, kalau bintang ini mah nggak cocok kerjanya di darat, cocoknya kerjanya ya, di laut, gitu. Ya, nah, jadi tidak ada Bapak Ibu, ya. Ya, tidak ada dalam keyakinan kita, ya, kalau kita bersihkan keyakinan kita bahwa kita ingin menjadikan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, maka bintang itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kaitkan datangnya maslahat, datangnya manfaat dengan menghindari kemadharatan, menghindari bahaya dikaitkan dengan bintang. Dan ini salah satu pembahasan dalam kitab, ya, dalam kitabnya para ulama terkait dengan bab tauhid. Kan ada banyak ragam bentuk syirik Bapak Ibu. Ya, syirik itu nanti ada asyirkul asghar, ada asyirkul akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Ya, syirik kecil contohnya apa, Pak? Apa contoh syirik kecil? Riya. Ya, asyirkul asghar ar-riya. Syirik kecil itu riya.
Ya, jadi kalau kita mengerjakan ibadah karena ingin dilihat oleh manusia, berarti kita beribadahnya riya. Jadi itu syirik kecil. Ya, gitu. Kemudian yang kedua ada asyirkul akbar, syirik besar. Nah, syirik besar ini para ulama kemudian menjelaskan, ya, merinci terkait dengan asyirkul akbar, bentuk-bentuk syirik besar. Di antaranya apa? Di antara bentuk syirik besar itu adalah tanjim. Ya, tanjim dari kata najmun. Ya, jadi percaya kepada sekumpulan bintang. Ya, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu apal bintangnya tuh? Alhamdulillah. Itu kudu apalah. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan pengen tahu, hanya pengen tahu saja, boleh nggak? Tahu Bapak Ibu. Ya, jangan. Kenapa? Bisi kepengaruhan gitu. Ya, awalnya tuh apa bintang teh pas dicek, oh bintang saya Scorpio. Gitu. Scorpio tuh begini. Ah, abdi terpercaya. Jalani wae hidup teh. Nah hasilkan benernya. Nah, dan itu Bapak Ibu. Ya, lebih baik tidak usah. Ya, gitu. Jadi bintang itu bagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada al-buruj, ya, bintang yang paling terlihat. Ya, jadi bintang yang paling terlihat itu namanya al-buruj. Ya, sekali-kali Pak, Bu, ya, sekali-kali keluar di malam hari, kemudian coba perhatikan bintang. Ya, perhatikan bintang. Nah, itu diantara mentafakuri. Ya, jadi kita tafakur tentang hal-hal yang Allah ciptakan. Ternyata kaitan bintang saja itu Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan beberapa redaksi kalimat, ya, gitu. Nah, di sini was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki bintang yang paling terlihat. Jadi dari sekian banyak bintang, ya, yang paling terlihat itu disebut dengan al-buruj, ya, gitu. Nah, artinya bahwa bintang-bintang ini menunjukkan kekuasaan Allah, bukan justru kita menjadi syirik, ya, dengan meyakini kekuatan-kekuatan yang ada pada bintang. Ya. Lantas apa kaitannya? Apa kaitannya antara ayat ini dengan tema pembahasan kita? Itu berkaitan dengan ujian, Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama ini was-sama'i dzatil buruj. Jadi aku bersumpah, wahai orang-orang yang mau merenungkan, mentadaburi bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan ujian. Kehidupan dunia sangat bergantung kepada pergerakan benda-benda yang ada di langit. Gitu, ya. Jadi kehidupan dunia yang saat ini sedang kita jalani, Bapak Ibu, ini adalah kehidupan ujian. Dan kehidupan dunia ini sangat bergantung pada pergerakan benda-benda yang ada di langit. Ketika benda-benda yang ada di langit sudah tidak bergerak, atau mereka bergerak sudah tidak sesuai dengan aturan, maka itu tanda akan terhentinya kehidupan dunia. Maka yang sering kita sebut dengan istilah kiamat. Ya. Nah, jadi kiamat itu bukan hanya sekedar selesai urusan dunia beres, enggak. Ya, kalau hanya selesai urusan dunia, kalau begitu aman. Ya, silakan Bapak Ibu berbuat maksiat, silakan Bapak Ibu berbuat dosa, dan nanti kiamat selesai. Enggak. Justru setelah kiamat itu terjadi, maka akan ada kehidupan yang kedua. Dan itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi, yang kita imani, kita yakini sampai saat ini. Ya, karena ada kelompok-kelompok orang-orang yang mempercayai atau meyakini bahwa hidup itu hanya saat ini saja. Ya, setelah itu selesai. Nah, enak banget kalau kayak gitu. Ya, kenapa enak banget? Ya, orang berbuat zalim selesai. Ya, orang merampas hak orang lain selesai. Itu bentuk ketidakadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ada hari kiamat? Kenapa harus ada hari akhirat yang disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bentuk kemahaadilannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu.
Bayangin orang yang berbuat zalim beres gitu ya, tidak ada balasan, enak banget ya. Bapak ibu yang capek-capek melaksanakan ibadah, tidak dapat reward, tidak dapat tidak dapat hadiah dari Allah. Nah, rugi kan? Ya. Nah, makanya kenapa ada yaumul jaza gitu ya, hari pembalasan. Jadi kalau ada orang yang berbuat zalim di dunia, kemudian di dunia dia selesai, dia beres, padahal kezalimannya belum dibalas, jangan khawatir. Kenapa? Ada hari akhirat. Ya. Oke, orang itu di dunia belum dibalas, tapi di akhirat dia tidak akan bisa lepas. Makanya nanti di hari akhirat itu ada yang disebut dengan kisos. Ya. Jadi di hari akhirat itu kan ada disebut dengan kisos. Untuk apa? Jadi kisos itu nanti akan dihadapkan Bapak Ibu. Ya, dua orang yang dulu ketika di dunia ada masalah, yang satu zolim, yang satu dizolimi, di dunia tidak selesai, maka di akhirat nanti akan diselesaikan. Ya, akan dikisos, dibahas. Ya, gitu. Makanya Pak, kalau ada yang berhutang ke mayar-mayar, ya, tagih atau tetap tuh. Ya, ditagih tapi terbayar oke. Ya. Ditagih nggak dong tambah galak. Ya. Ini orang begitu ya, ditagih teh nggak dong tambah. Jadi kumaha antarkeun wae? Tagih di akhirat atau diikhlaskeun? Nah, Bapak Ibu, ada yang berhutang sama kita di dunia begitu ya. Dia berhutang sama kita. Apakah Bapak Ibu mengikhlaskan hutangnya atau mau ditagih nanti di akhirat? Di akhirat aja mau diikhlaskan? Ya. Padahal kalau diikhlaskan wa antasaddaqu khairul lakum Bapak Ibu, kata Quran. Kalau Anda mensedekahkan, jadi kalau dia berhutang kemudian sudahlah saya ikhlaskan saja, jadi sedekah Bapak Ibu khairul lakum, itu terbaik gitu. Ya. Jadi tagih atau diikhlaskan? Tergantung nominal. Ya. Lamun utangnya 100.000 ikhlas ke. Utangnya 1 juta? Ikhlas ke. Lamun 100 juta? Tagih. Ya. Tagih we ya silakan. Itu mah hak Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu harta kita. Ya. Karena dalam Islam yang disebut dengan harta kepemilikan tidak boleh berpindah kepada yang lain, ya, kecuali dengan cara yang jelas. Gitu. Tidak boleh berpindah. Ya. Bapak punya handphone, punya HP, kemudian tiba-tiba HP-nya ada di saya. Itu harus jelas. Jadi perpindahan kepemilikan ini harus jelas. Ya. Ketika handphone Bapak ada di tangan saya, itu kan bisa beragam. Satu bisa dibeli, ya, jadi saya beli handphonenya, ya, atau juga saya bisa dikasih, gitu kan? Berarti jelas dibeli, jelas tuh halal, dikasih halal, gitu, dipinjam halal, asal dibalikin, ya. Kan yang minjem tapi tuh balik deh, ya. Kan ada orang yang pinjam Bapak Ibu karena pinjamnya lama, jadi rasa manehna gitu, ya, pas ditagih teh hese, gitu. Ya, jadi ketika dipinjam kembalikan, atau bisa jadi dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Apakah itu diambil, ya, dicuri dan sebagainya, gitu, ya. Nah, kalau kita pinjam tanpa bilang, boleh tidak? Kada ya. Jadi pinjam, tapi teu wawartos gitu. Nambut teu wawartos. Kayak gitu. Barang-barang remeh apa contohnya? Ya, ya. Kalau dalam bab fikih itu nanti fikih muamalah ya. Itu nanti ada namanya gosob. Ya, gosob itu ngambil tanpa bilang. Itu gosob. Ya. Sekarang yang dilarang gosob itu hal yang kecil atau hal yang besar? Semuanya. Ya.
mau itu hal yang besar, mau itu hal yang kecil, ya, itu termasuk kategori gosok. Jadi mengambil barang orang tanpa bilang kepada orang. Nah, ya, jadi bapak ibu pamit bari rambut sendal kada bawa hartos heula. Harus bilang dulu, gitu. Harus bilang dulu, gitu. Ya, malah muti itu diizinan, ada mah yakin ada izinan, cek saha, ya, gitu. Ya. Atau ngagorowok gitu, rambut sendalnya, gitu. Jadi kita nggak tahu ini sendal punya siapa, gitu. Ya, nah, jadi itu bapak sekalian, ya. Ya walaupun kita kan tidak merampas, ya, kita tidak merampas, hanya pinjam. Walaupun nanti dikembalikan lagi, tapi tetap kan yang namanya pinjam itu harus bilang kepada orang yang memiliki. Baik. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 6, masih lama ya. Ya, lanjut Bapak Ibu, ayat yang kedua, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Lihat. Ayat pertama bicara tentang bintang, ya. Jadi ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan bintang, tapi ayat yang keduanya Allah bersumpah tentang wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, ya, demi hari yang dijanjikan. Jadi maknanya begini, was-sama'i dzatil buruj itu maknanya adalah ibtilah, ya. Gitu. Selama bintang ini masih ada Bapak Ibu, maka selama itulah kehidupan dunia ini masih berjalan. Selama kehidupan dunia ini masih berjalan, maka selama itu pula ujian akan Allah berikan. Gitu. Ya. Nah, jadi makanya tadi tema surat Al-Buruj itu temanya adalah ujian. Ya. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa kita ingin selesai dari ujian ini. Jangan. Kenapa? Karena selesainya ujian di kehidupan dunia ini adalah kematian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hidupnya tidak mau diuji, gampang. Kumaha Pak? Mau. Ya. Kalau tidak pengen diuji, mau. Gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalkan matinya dengan cara bunuh diri, itu pun tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dia akan menghadapi masalah yang baru. Karena orang yang mati dengan bunuh diri itu termasuk dosa besar. Bahkan dalam Islam haram. Ya, haram, gitu ya. Gitu. Haram bunuh diri, haram kita melakukan bunuh diri. Walaupun dengan berbagai alasan apapun. Ya, belum lama terjadi kan di mana Pak? Sampai ke bunuh anaknya itu. Banjaran ya, daerah kabupaten ya. Daerah kabupaten. Ya, seorang ibu karena ingin memberikan pengajaran, ya, ingin memberikan pengajaran kepada suaminya, gitu, ya, sampai akhirnya si ibu ini sebelum dia membunuh dirinya, dia bunuh anak-anaknya, ya, sampai dalam suratnya, Bapak baca suratnya? Ada suratnya itu ya? Ada suratnya. Jadi dalam suratnya, kenapa si ibu ini membunuh kedua anaknya? Dan anak nama belum berdosa lah gitu, ya. Di dalam suratnya itu, nah gitu ya, adek kakak kamu mah insya Allah surga gitu. Tapi dibunuh ku ibunya, ya. Nah, setelah anaknya dibunuh baru kemudian ibunya bunuh diri. Ya alasan apapun bunuh diri hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya dilarang. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya. Bapak Ibu, kalau orang yang bunuh diri itu sudah waktunya mati atau belum? Sudah waktunya. Iya, jangan dianggap bahwa orang yang bunuh diri itu belum waktunya. Lamun belum waktunya mau gitu ya. Ada orang nih, dia berusaha ingin bunuh diri. Nah, kalau belum waktunya tidak akan mati. Ketika dia bunuh diri kemudian mati, memang sudah waktunya. Tapi orang itu mati dalam kondisi bunuh diri. Ya. Nah, kemudian kita suka ada anggapan kalau orang yang matinya bunuh diri, nah kata rohna gentayangan. Ya. Sebetulnya rohnya tidak bergentayangan, rohnya mah langsung dia disimpan di alam barzakh, di tempat orang-orang yang memang mereka akan mendapatkan siksa
Karena orang itu mati dengan bunuh diri. Gitu, ya. Nah, terus kenapa kalau ada orang yang bunuh diri gitu ya, misalkan bunuh diri satu rumah gitu, ya, tapi rumahnya kemudian jadi angker. Satu tempat, Bapak Ibu, kenapa menjadi angker? Itu karena apa? Karena sering diceritakan. Misalkan ada satu orang dia pas lewat rumah itu tiba-tiba seperti ada orang yang menampakkan diri misalkan kan gitu ya. Nah orang ini dia cerita. Nanti dia cerita ke si A cerita ke si B cerita terus cerita. Akhirnya tempat itu menjadi angker karena kita sering mendengarkan cerita itu. Coba lah mau diceritakan. Angker mah, biasa lah. Ya, coba ya Bapak Ibu. Kalau ingin tempat itu menjadi angker, kalau ada satu peristiwa yang aneh, ceritakan ke orang, viralkan, jadi angker insya Allah. Nah, dan jin ngahajakeun, gitu. Nah, nyingsieuna, sampai nanti akhirnya muncul tuh setelah nyingsieuna supaya Anda tidak diganggu. Nah, gitu. Alungkeun rokok, coba, kan? Ayah kan banyak, ya. Bapak lamun pakai kendaraan terus lewat jalan eta gitu ya, atau disebutkan, ya, lewat jalan eta kudu ngalungkeun puntung rokok. Pertanyaan, nah buat ngalungkeun puntung rokok Bapak ini? Ya, coba. Suka ada pandangan di masyarakat kita, pira kuda ngan saukur puntung rokok gitu. Ngan saukur rokok gitu kan. Bukan masalah saukur itu, tapi ketika Bapak Ibu melempar, itu apa tujuannya? Coba. Ya. Ketika kita melemparkan rokok itu, tujuannya apa? Kita menyerahkan diri kita kepada penghuni tempat itu kan? Ya, bukan menyerahkan diri kita kepada Allah, tapi kepada penghuni tempat itu. Berarti sudah termasuk kategori. Iya, itu masalahnya, Bang. Bukan masalah rokoknya, gitu. Ya. Tapi kita menyerahkan diri kita seakan-akan keselamatan kita bergantung kepada penghuni tempat ini. Itu yang berbahaya, ya, gitu. Nah, itulah yang diinginkan oleh setan. Gitu. Kan dulu ada di zaman Bani Israel ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Bayangin, cuma seekor lalat. Ya, tapi kenapa dia bisa masuk surga karena seekor lalat? Karena dia mempertahankan diri. Dia tidak mau membunuh binatang walaupun hanya dengan seekor lalat demi persembahan buat penghuni tempat itu. Enggak mau dia. Akhirnya apa? Dibunuh orang itu. Kata Nabi huwa fil jannah, dia masuk surga. Sedangkan yang kedua, dia pengen selamat melewati tempat itu, cuman dia nggak punya sesuatu yang bisa dia kurbankan. Sapi itu kan udah mahal gitu kan, domba nggak bisa. Akhirnya udah cari aja binatang yang bisa kamu sembelih. Dia menemukan seekor lalat, ditangkap, dia sembelih, tapi peruntukan buat tempat tersebut biar dia bisa selamat. Kata Nabi huwa finnar, dia masuk neraka. Cuman seekor lalat, gitu. Kenapa? Dia menggantungkan keselamatannya, dia menggantungkan dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada tempat itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi wal yaumil mau'ud, ya, demi hari al-mau'ud yang dijanjikan. Maksudnya apa? Wal yaumil mau'ud maksudnya adalah yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari penghisaban. Ya. Di was-sama'i dzatil buruj, ya, ini berbicara tentang bintang. Bintang ini artinya tentang kehidupan, ya, dan kehidupan ini maknanya adalah ujian. Ya, dan setiap orang diuji oleh Allah, dan ujian manusia ini nanti wal yaumil mau'ud akan dibalas dan dihisab oleh Allah. Ya. Ada orang yang lulus dengan ujiannya,
ada orang yang tidak mampu lulus dengan ujian. Ya. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita bagi orang-orang yang beriman. Kita akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupan dunia ini. Kenapa? Karena setiap apapun yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah dan akan dihisab oleh Allah. Ya. Yang dihisab itu perkara kecil, perkara besar. Dua-duanya, baik itu perkara yang besar ataupun perkara yang kecil, maka akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Ya, kan turunnya ayat di surat Al-Zalzalah itu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, maka nanti akan diperlihatkan. Dan siapa yang mengerjakan keburukan sekecil apapun nanti akan diperlihatkan. Itu ayat turun karena apa? Ayat itu turun karena para sahabat berpandangan, ya, bahwa yang akan diperlihatkan oleh Allah maka kalau hal-hal yang besar. Jadi kalau dosanya dosa besar diperlihatkan, ya. Kalau sedekahnya besar diperlihatkan. Kalau yang remeh-temeh, yang kecil itu tidak akan diperlihatkan. Itu punya pandangan begitu. Ya, jadi lamun bohongna saeutik moal diperlihatkan. Ya, kalau sedekahna ngan 2.000 tidak akan ditulis, tidak akan diperlihatkan. Itu pandangan sahabat itu begitu. Maka Allah turunkan ayat ini. Ya, surat Al-Zalzalah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan akan diperlihatkan dan sekecil apapun keburukan akan diperlihatkan. Ya, makanya Bapak Ibu jangan meremehkan kebaikan, jangan meremehkan keburukan. Ya. Nah, kenapa? Karena nanti ada yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari penghisaban. Ya. Kemudian wa syahidin wa mashhud, ya, wa syahidin, dan yang akan menjadi saksi, wa mashhud, dan yang akan disaksikan, ya. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk nih, wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Maksudnya apa? Yaumul jaza wal hisab, hari pembalasan dan hari penghisaban. Nah, lantas ayat yang ketiga Allah lanjutkan dengan wasyahidi wa mashhud. Syahid artinya yang menjadi saksi, wa mashhud, dan yang disaksikan. Ya, yang jadi saksi itu siapa, Bapak Ibu? Nah, di sini para ulama berbeda pandangan terkait dengan makna syahid. Ya, siapa sih yang menjadi saksi itu? Dan di sini wasyahidin, yang menjadi saksi itu maknanya adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran akan menjadi saksi. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 17. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatlu syahidum minhu. Apakah orang-orang yang kafir itu sama dengan orang-orang yang mempunyai bukti yang nyata itu Al-Quran dari Tuhannya, yang diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Nah, jadi wa yatluhu syahid, syahid di situ maknanya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran akan menjadi saksi. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, lihat ujungnya Bapak Ibu, ya, kita nggak usah bahas yang di atasnya, lihat ujungnya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Apa bedanya? Kalau hujjatun laka, memberi kebaikan kepada kita. Kalau alaika, keburukan kepada kita. Ya, jadi kalau laka itu biasanya menunjukkan kebaikan, ya. Tapi kalau alaika menunjukkan keburukan. Makanya kalau kita menghadiri, ya, kalau ada undangan undangan pernikahan, kemudian kita mendoakan, ya, gimana doanya? Barakallahu laka
wa baraka alaika. Gitu. Ya. Jadi ada baraka laka, ada wa baraka alaika. Kalau laka keberkahan terhadap sesuatu yang kita anggap baik, gitu. Sedangkan alaika keberkahan pada sesuatu yang kita anggap buruk, itu alaika. Ya. Kenapa dalam doa tersebut keberkahan dalam hal sesuatu yang kita anggap baik dan keberkahan dalam sesuatu yang kita anggap buruk? Ya, karena Bapak Ibu, nanti bisa jadi ada sesuatu yang buruk dalam pasangan kita, tapi justru menghadirkan kebaikan. Gitu. Ya. Makanya justru kekurangan-kekurangan yang ada pasangan itu bukan celah untuk kemudian berpisah. Saya tahu kalau kekurangan saya mau pisah, bukan. Ya, justru kekurangan yang ada pasangan menjadi nilai kebaikan bagi pasangan. Ya, gitu. Jadi kalau kelebihan yang ada pada suami dan juga kekurangannya kan seorang suami itu pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, istri kita pun begitu, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, cuman lebih dominannya kelebihannya atau kekurangan, Pak? Ya, insya Allah lebih dominan kelebihannya. Nah, kalau ada kekurangan, maka jadikan kekurangan itu sebagai nilai kebaikan, gitu maksudnya. Ya, jadi jangan dijadikan kekurangannya sebagai celah untuk mencela pasangan kita. Ya, tapi jadikan kekurangan pada pasangan kita sebagai celah sebagai celah untuk kebaikan bagi kita. Ya, makanya kalau dalam rumah tangga justru jangan dilihat kekurangannya, tapi lihat kelebihannya. Ya, lihat kebaikannya. Baik, gitu ya. Jadi wal Quran hujjatun laka au alaika. Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu, ya. Artinya menjadi saksi bagi kita, Quran menjadi kebaikan bagi kita, gitu kan? Justru Quran memberikan syafaat kepada kita, itu hujjatun laka. Ya, sebagaimana dalam riwayat dijelaskan bahwa dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, itu nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi kesendirian, maka nanti akan didatangkan Quran, dan Quran ini akan menjadi orang yang menemani orang itu. Dia seperti ghamam. Jadi ghamam itu seperti naungan. Jadi Quran akan memberikan naungan kepada orang itu. Ya. Dan kata Nabi SAW, yang akan mendahului dari 114 surat, yang akan mendahului untuk memberikan naungan kepada orang itu adalah suratul Baqarah wa suratul Ali Imran. Ya. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Ini yang akan pertama mendahului memberikan naungan kepada orang itu. Berarti itu hujjatun laka. Ya, Quran menjadi hujjah bagi kita, jadi syafaat, penolong bagi kita. Gitu. Au alaika, atau Quran justru menjadi bumerang bagi kita. Ketika apa? Ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan ketika kita melalaikan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi bumerang bagi kita. Kata Quran, kan saya sudah masih tahu, kata Quran gitu ya, saya sudah masih tahu kalau itu haram, kenapa Anda masih tetap melakukan? Kan saya sudah masih tahu kalau ini wajib, kenapa Anda tinggalkan? Nah, hujjatun alaika. Ya, jadi ketika dia bilang, oh saya nggak tahu kalau sholat itu wajib, tadi Quran ayat. Ya, gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian yang kedua, dikit lagi ya. Ada lagi yang menafsirkan apa makna syahid. Syahid itu maknanya adalah Allah. Jadi wa syahidi wa mashhud, syahid di situ maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Hasan dan Sa'id bin Jubair. Ya, beliau membaca surat An-Nisa ayat 79. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ya,
Bahkan di surat Al-An'am ayat 19, Qul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Ya, katakanlah siapa yang lebih kuat persaksiannya. Qul, katakan Allahu syahid. Ya, Allah yang menjadi saksi. Ya. Jadi syahid maknanya adalah Al-Qur'an, syahid maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syahid maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Maka apabila kami mendatangkan tiap-tiap umat seorang saksi. Saksi di sini siapa? Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah nanti akan menjadi saksi. Ya. Kemudian yang keempat, syahid maknanya apa? Al-insan, manusia itu sendiri. Ya. Jadi manusia itu akan menjadi saksi. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 14. Kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Ya. Jadi dirimu sendiri maksudnya manusia itu sendiri. Ya, manusia. Nah, kemudian yang keberapa ini? Kelima ya. Yang kelima, apa makna syahid? Syahid di sini maknanya adalah a'dha'u. Ya. Jasad kita, fisik kita. Ya, fisik kita ini akan menjadi saksi sebagaimana Allah jelaskan dalam surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lisan mereka, wa aydihim tangan mereka, wa arjuluhum kaki mereka, ya, akan menjadi saksi bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka sudah lakukan. Ya. Nah, jadi kalau penafsiran para ulama terkait dengan makna syahid yang akan disaksi berbeda-beda. Tapi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa syahid itu semua hal, ya, semua hal akan menjadi saksi. Allah akan jadi saksi, ya. Kemudian Quran akan jadi saksi, Rasulullah akan jadi saksi. Bahkan kita sendiri, jasad kita, fisik kita, ini pun akan menjadi saksi. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau berbuat durhaka, mau berbuat dosa, silahkan, asal jangan disaksikan. Gitu kan Pak ya? Ya. Silahkan berbuat dosa, silahkan berbuat maksiat, tapi jangan ada saksi. Biasa Pak? Ya. Nah, jadi wasyahid, ya, semua akan menjadi saksi setiap apa yang kita perbuat, ya, yang kita perbuat. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahmatullah, saya kira itu saja dulu bahasan kita sampai ayat yang ketiga di surat Al-Buruj ini, ya. Semoga apa yang kita lakukan jadi amal soleh. Dan ingat Bapak Ibu, setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ini akan ada yang menyaksikan perbuatan kita dan nanti akan dibalas dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 5 menit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo silakan. Ya, Ustaz mengenai makna yaumul jasa. Yaumul jasa. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji jarot, maka Allah akan balas sesuai dengan kebaikannya. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, Allah akan balas sesuai dengan kejahatannya. Pertanyaannya bagaimana mengenai hal tersebut? Pertanyaannya
mengenai hal tersebut. Ya, tentang balasan ya. Sebentar, arah pertanyaannya kemana ini? Pembalasan ya. Pembalasan. Iya, ya. Jadi sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang diperbuat oleh seseorang, ya, apa yang dilakukan oleh seseorang itu nanti akan dibalas oleh Allah. Baik itu hal yang besar ataupun hal yang kecil sekalipun. Ya, gitu. Hal yang kecil misalkan kebaikan yang kecil contohnya apa? Senyum, gitu ya. Tabassumu ala akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Kebaikan bukan? Amal soleh bukan? Amal soleh itu hal yang sepele gitu. Ya. Maka kalau ketemu tetangga, ketemu teman, senyum. Ya. Itu nilai kebaikan. Akan jadi pahala bagi kita. Ya, dibalas oleh Allah. Hal yang kecil, hal yang sepele. Ya. Bapak pas lagi jalan ya, ada batu. Nah, ini batu ini bakal picirakeun ya lamun aya di dieu nya. Cana bapak teh kasisikeun batu. Nah, itu akan disaksikan ya. Perbuatan tersebut akan disaksikan dan itu akan menjadi amal baik bagi kita, amal soleh bagi kita. Dan nanti di akhirat Allah akan membalas walaupun hanya sekecil itu. Ya, gitu. Di zaman Nabi ada seorang sahabat, dia hanya mampu bersedekah dengan satu butir kurma. Ya, sahabat ini sambil nangis, dia iri dengan kawan-kawannya. Ya Rasulullah, kalau yang lain ada sedekah dengan seluruh hartanya, ada yang sedekah dengan setengah hartanya, ada yang sedekah dengan satu karung dan sebagainya. Saya mah Rasulullah, saya mah miskin, nggak punya apa-apa. Saya cuma punya satu butir kurma ini, wahai Rasulullah. Kata Nabi, ittaqunna walau bisyikki tamrah. Ya, jaga dirimu dari siksa api neraka, walaupun engkau bersedekah dengan satu butir kurma. Nggak ada masalah, Bapak Ibu. Ya, kita hanya bisa sedekah dengan satu gelas air. Sok sedekah satu gelas air. Kita hanya bisa sedekah dengan gorengan, ya, bala-bala gitu ya. Sedekah dengan bala-bala, gitu. Ya, jadi jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya, semua akan dibalas. Begitupun perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa yang kita lakukan sekecil apapun jangan kita remehkan. Karena perbuatan dosa itu akan diperlihatkan oleh Allah dan akan dibalas. Ya. Dosa sekecil apapun. Dosa kecil itu contohnya apa, Pak? Dosa yang kecil apa contohnya? Yang sering kita remehkan lah. Gibah. Gibah dosa kecil, dosa besar, Pak? Ya. Dosa besar. Tergantung lagi bah naon gitu. Ya, tergantung lagi bah naon. Nah, gibah itu dosa besar yang kita anggap kecil. Ya. Ini dosa besar yang kita anggap kecil. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan keburukan orang, Pak, itu dosa kita. Enggak cukup hanya kita minta ampun sama Allah, enggak cukup itu. Ya. Jadi kalau kita membicarakan keburukan orang, maka selain kita bertobat sama Allah, kita datang kepada orang yang bersangkutan, kita minta maaf kepada orang itu. Iya, ya. Nggak bisa cukup hanya ya Allah ampuni dosa saya nggak ngomongin si eta gitu. Nggak cukup begitu. Kita harus datang kepada orang yang bersangkutan, kita bina, ya, bahwa salah coba, ya. Ada yang berani begitu nggak coba? Ya, bapak ngagibah kawan gitu, ngagibah teman, datang ke teman teh hampura, ya, coba baturan teh hampura pun naon, tadi ngomongin ente, gitu. Ada begitu nggak? Jarang ya kayak gitu. Nah, jadi itu dosa besar tapi dianggap kecil. Ya. Ini berkaitan tadi dengan orang kasus bunuh diri gitu kan, kita baca beritanya gitu kan, sehingga kita ada hati menghujat suaminya gitu kan.
Nah itu apa termasuk dosa enggak? Melihat apa, membaca berita-berita demikian sehingga kita timbul suatu apa ya antipati lah terhadap orang tersebut gitu yang apa anggap dosa karena kita sudah membaca gitu sehingga kita punya perasaan terhadap orang itu waduh kurang ajar suami hari itu gitu kan. Termasuk yang politik kadang-kadang kita bacakan ini sehingga kita menghujat kepada si tokohnya itu gitu. Bagaimana Ustaz? Apa tersebut apa enggak? Ya. Jadi nanti apakah ada gibah-gibah yang diperbolehkan? Jadi membicarakan keburukan orang, tapi boleh gitu. Para ulama memberikan penjelasan, Anda membicarakan keburukan dan itu boleh. Ya. Contohnya apa? Di antaranya apa? Ya, di antaranya satu, membicarakan orang itu, ya, menggibah orang itu dalam rangka untuk memberikan pengajaran. Ya. Contoh misalkan dalam Quran, Pak. Ya, dalam Quran itu Allah menyebut Fir'aun. Ya, Allah menyebut Fir'aun. Nah, Quran itu yang goreng Fir'aun gitu. Ya, kayak gitu. Dijadikan pelajaran. Nah, Quran kenapa menyebut Fir'aun? Ya, apakah Quran lagi, Bah? Ya. Nah, membicarakan Fir'aun itu dalam rangka memberikan pengajaran. Nanti Bapak Ibu bisa temukan ada satu kitab namanya kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Ya, itu dalam kitab hadis ya, kitab mustalah hadis. Ada kitab Al-Jarhu wa Ta'dil. Jarah itu apa artinya? Jarah itu artinya membongkar aib orang. Jadi ini jarah itu artinya luka gitu ya. Orang ini busuk nih, orang ini buruk, tapi dibongkar dalam kitab itu. Kenapa dibongkar dalam kitab itu? Supaya para ulama berhati-hati tidak menerima riwayat dari orang yang busuk seperti itu. Nah, itu ya, itu kan ghibah. Boleh, supaya apa? Menjaga manusia yang lain dari keburukan orang ini. Makanya kalau ada orang nih, ya, misalkan si fulan, ternyata kata para ulama orang ini ya buruk lah gitu ya, jelek hafalannya, orang ini suka berbuat ini dan sebagainya. Nah, maka para ulama menjelaskan sehingga nanti ulama-ulama hadis tidak akan menerima hadis dari orang yang dinyatakan seperti itu. Kenapa? Karena nggak pantas hadis ini diriwayatkan oleh yang buruk seperti orang tersebut. Ya. Nah, jadi kalau untuk memberikan pengajaran, ya itu boleh, ya itu boleh. Nah, kemudian yang kedua yang diperbolehkan itu kalau sedang dalam persidangan. Ya, jadi kalau sedang dalam persidangan itu boleh. Ya, misalkan Bapak jadi saksi kejahatan seseorang. Ya, kan nggak bisa Pak, kita lagi jadi saksi di persidangan kemudian silakan. Apakah Anda betul melihat peristiwa itu? Kata Bapak, duh saya sieun gibah. Ya, saya sieun gibah, mau dibongkar gitu. Enggak. Kalau dalam persidangan silahkan dibongkar, diperlihatkan. Kenapa? Karena nanti hakim yang akan memutuskan. Gitu, ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu, kalau ada keburukan, ya ada keburukan pada orang, kemudian kita ingin memberikan pelajaran kepada orang itu. Nah, kalau dia orang yang beriman, dia ada Quran. Quran memberikan adab atau etika. Seperti ketika Allah memberikan pengajaran kepada Rasulullah SAW, ya, supaya jangan seperti seorang nabi, ya, seorang nabi yang meninggalkan umat, ya, siapa? Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus tidak sabar dengan dakwahnya, dia tinggalkan umat. Tapi lihat, ketika Allah memberikan pengajaran kepada Rasulullah, itu tidak menyebut nama Yunusnya di situ, tidak, ya, tapi Allah menyebut kayak semacam julukan lah gitu, ya, wala takun kasahibil hut. Muhammad, kamu jangan seperti orang yang dimakan oleh ikan. Kan gitu. Kenapa nggak begini? Wala takun kayunus, kamu jangan seperti Yunus. Enggak. Kenapa? Nabi Yunus itu orang yang baik, orang yang soleh. Cuman kesalahan beliau sabar dalam dakwah. Nah,
ketika Allah ingin memberikan pengajaran kepada Rasulnya, jangan seperti Nabi Yunus, Allah tidak menyebut nama Yunusnya, tapi Allah menyebut dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Yunus. Nah jadi gini, kalau kita ingin memberikan pengajaran kepada orang, ini perbuatan orang ini buruk nih, tapi kita tahu dia orang yang baik gitu, dia orang yang soleh, tapi kemudian dia berbuat keburukan, boleh kita ceritakan kepada orang tanpa menyebut nama. Sebut saja identitas. Tong nyebut nami. Ya, sebut we. Gitu ya. Kamulyono gitu. Ya. Gitu. Jadi boleh ya kita menyebut nama bukan apa? Boleh kita menyebut kejelekan orang itu supaya jadi pelajaran. Tapi ya sebaiknya identitasnya saja, jangan nama aslinya. Ya, nama aslinya. Ya, kalau orang nyebut Firaun, nah, kebayangkan oh si eta. Ya, namun nyebut Mulyono, ya Pak Mulyono. Ya, itu apa ya? Jadi itu ya, Bapak semua. Ya termasuk tadi, apakah kemudian kalau kita baca berita itu kita jadi menghujat suaminya? Ya kalau dengan menghujat itu juga bukan hal yang baik bagi kita gitu ya. Maksudnya apa? Sudah jadikan pelajaran saja. Ya, jadikan pelajaran tanpa harus menghujat orang tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, saya kira itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi amal soleh bagi kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tutup dengan doa Kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.